Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you are in a good condition. Welcome to my class. Today we will talk about invitation with Mr. Aditya Channel. Okay everybody, pernahkah kalian mendapatkan suatu undangan? Undangan apa itu? Undangan pengantin mungkin? Undangan pernikahan? Undangan ulang tahun? Ataupun undangan-undangan kegiatan sekolah seperti undangan OSIS, undangan pramuka, undangan rapat, ataupun ada undangan-undangan seperti permainan bola, undangan bola voli, pertandingan bola voli, ataupun undangan-undangan yang lainnya. Pasti semua pernah mendapatkan undangan tersebut kan? Oke, sekarang di dalam materi ini kita akan membahas semua tentang undangan-undangan yang pernah kalian dapat. Apa saja itu? Undangan itu akan kalian dapatkan di materi ini, baik itu pengertian daripada invitation letter, manfaat, kemudian language feature, kemudian struktur, dan lain sebagainya. Jadi tetap stay tune di video ini ya. Oke, sekarang coba kita pahami, apakah itu invitation letter? An invitation letter is a letter that contains an invitation or request for a person or group to attend a certain event. Jadi, undangan itu adalah sebuah surat yang berisikan undangan untuk meminta seseorang atau suatu kelompok untuk datang ke tempat tertentu atau mengikuti kegiatan tertentu. Oke, sebelum kita lebih mendalam memahami tentang invitation letter, coba dilihat Mister punya cuplikan video berikut yang Mister ambil dari YouTube. Nanti Mister juga tautkan linknya ya. Kalian bisa belajar dari video tersebut. When you want to invite a friend to a party, what do you say? Listen to this story and learn how to make invitations in American English. Yesterday I had a dinner party. I invited my new neighbor to it. I'm having a dinner party tonight. Would you like to come? Sure, that sounds great. I also invited my friend. Do you want to come to my dinner party tonight? Sure. Then I called my sister. Wanna come to my dinner party tonight? Of course. Here are 3 ways to make an invitation in American English. A formal way is would you like to plus a verb. We sometimes use this question with people we don't know well. In these cases, we often try to be more polite than we would be if with a close friend or relative. Would you like to go to the museum with me? Would you like to come to my barbecue? A less formal way is do you want to plus a verb. Do you want to eat lunch with me? Do you want to go to the concert with us? The most informal way is wanna plus a verb. We use wanna in spoken American English or sometimes when text messaging, but not in formal written American English. Wanna play soccer with us? Wanna go to the movies? Now it's your turn. Write an invitation to your friends in the comments. This is American English. Thank you for watching. Oke, sekarang sudah tahu kan apa itu invitation letter? Jadi invitation letter itu terdiri dari berapa tadi? Ayo coba diingat. Invitation letter itu terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk formal invitation letter.
Kemudian ada informal invitation letter. So, let's check. Formal invitation letter disebut juga dengan official or invitation letter. Next, number 2, informal invitation atau unofficial invitation letter. Jadi sudah paham ya, invitation letter itu ada 2. Yang pertama yaitu formal invitation letter, yang kedua adalah informal invitation letter. Oke. Sekarang setelah kita membahas formal invitation letter dan informal invitation letter, perlu kita perhatikan bahwa kita mempunyai language feature tentang formal and informal invitation letter, atau secara umumnya surat undangan itu memiliki struktur bahasa. Yang pertama harus ada namanya teksnya berbentuk simple present tense. Oke, tentu masih ingat ya simple present tense. Mister kira sekalian sudah pernah belajar apa itu simple present tense. Kemudian yang kedua yaitu using phrase of would like. Jadi dalam undangan itu selalu ada kata-kata would like, could you, I'm writing to. Nah, itu contohnya. Seperti contohnya di situ ada I would like to invite you. Itu adalah salah satu ungkapan yang sering digunakan. Atau would you like to come? Oke, kemudian could you possibly? Kemudian I would be grateful if you could. Nah, itu adalah beberapa kata-kata. Ada juga yang I'm waiting to inform you dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu materi kita yang paling awal, yaitu tentang formal invitation letter. Masih ingat dah tadi formal invitation letter tadi apa? Ayo. Oke, kalau Mas sudah lupa, Mister ingatkan lagi. Formal invitation letter adalah surat undangan resmi. Oke, we have to check the meaning of that. Kita lihat ya pengertiannya. A formal invitation letter is a document that is sent to invite individual or group to attend an event or occasion. Its typical writing in a formal tone and include details such as the purpose of the event, date, time, location, dress code, and RSVP information. Formal invitation letters are commonly used for business events, official ceremonies, conferences, and other formal occasions where it's important to have a clear and professional communication. They are usually sent well in advance or the event to give guests enough to plan and prepare for the occasion. Jadi di sini sudah jelas ya, sudah dipahami bahwa formal invitation letter itu adalah sebuah dokumen surat untuk mengundang suatu grup atau individu untuk datang suatu event. Dan biasanya formal invitation letter itu digunakan untuk bisnis seperti perusahaan ataupun perkantoran dan lainnya. Formal invitation letter juga biasanya digunakan untuk kegiatan formal di sekolah. Contohnya undangan OSIS, undangan rapat, undangan kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Oke, sudah dipahami ya formal invitation letter itu apa? Sekarang coba kita pahami fungsi dari formal invitation letter. Oke, the first, to formally request the recipient present at a specific event or occasion. The important information in formal invitation such as the date, time, and location of the event, as well as any other detail relevant to
the occasion. Formal invitation letter are commonly used for events as wedding, business meeting, conference, and other formal gathering. Jadi itu fungsi dari formal invitation letter. Oke. Tadi kita sudah bahas semua ya tentang fungsinya. Coba kita pahami satu persatu. Yang pertama tadi biasanya fungsi dari formal invitation itu sudah jelas ya, untuk mendatangkan seseorang ataupun perusahaan ataupun grup ke tempat sesuatu atau di event-event sesuatu. Kemudian informasi penting yang harus ada di dalam formal invitation itu terdiri dari date, ya, tanggal, waktu, lokasi, kegiatan, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat struktur daripada invitation letter. Oke, kita khususkan ke formal invitation letter. Itu pertama strukturnya ada sender information. Tahukah itu sender? Sender itu apa? Sender adalah pengirim surat. Jadi harus tahu pengirimnya siapa, kemudian alamatnya dari mana, dan informasi kontak atau informasi pengirim. Kemudian date. Date adalah, tadi sudah Mister ingatkan ya, date tadi adalah tanggal ataupun kapan ditulisnya surat tersebut. Kemudian ada recipient. Recipient information adalah yang menerima surat tersebut. Misalkan nama, titelnya, dari perusahaan mana, alamatnya di mana. Kemudian ada yang keempat yaitu salutation. Salutation itu apa? Salutation itu adalah orang yang kita hormati pada surat tersebut. Contohnya, Dear Mr. Smith. Selanjutnya ada namanya body. Body itu apa? Body itu adalah isi surat. Makanya ada namanya RSVP. RSVP itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya RSVP itu adalah, maksud dari RSVP itu adalah seseorang yang diundang itu wajib memberikan jawaban dari surat tersebut. Oke, kemudian yang keenam itu ada namanya closing. Closing, apa itu closing? Closing yaitu penutup. Penutup di sini biasanya digunakan kata-kata yang sangat sopan ataupun pujian kepada orang yang diundang. Oke, yang terakhir adalah signature. Signature itu apa? Adalah tanda tangan pengirim surat tersebut. Oke, saya kira Mister Kira udah paham ya. Coba di sini dilihat, di sini ada sebuah contoh undangan. Undangan di SDN 5 Jakarta. Coba kita lihat ya. Di situ ada pengirim. Pengirimnya siapa di situ? Di situ sudah jelas ya, Titi Hermawan. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Di situ juga sudah disebutkan. Saturday 14th of May 2022. Oke, selanjutnya adalah recipients. Informationnya siapa di situ? Adalah student parents of SDN 5 Jakarta. Kemudian salutationnya itu ada Dear Sir and Madam. Di situ orang tua yang dihormati. Kemudian body-nya yaitu tentang isi kegiatannya. Situ banyak ya, ada meeting agendanya di situ banyak. Itu termasuk dengan body. Kemudian ada closing. Closingnya yaitu for the sake of the success dan bla bla bla. Itu adalah termasuk daripada closing. Terakhir adalah signet. Sudah Mister tandai ya di situ signet yang menandatangani siapa, yaitu Titi Hermawan MPD. Siapakah dia? Dia adalah kepala sekolah daripada SDN 5 Jakarta. Oke, sekarang kita akan membahas tentang invitation letter yang selanjutnya, yaitu informal invitation letter. Masih ingat informal invitation letter?
Informal invitation letter adalah surat undangan tidak resmi. Ya. Oke, undangan yang tidak resmi itu biasanya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sering kita gunakan dalam bahasa. Misalkan, yuk datang ke rumahku, ayo besok ada kegiatan ulang tahunku dan sebagainya. Biasanya lebih informal atau tidak resmi. Oke. Informal invitation letter itu terdiri daripada event name, recipient, day and date, time, place, event sender. Oke, dari sini sudah dipahami ya perbedaannya dengan formal invitation letter. Jadi informal invitation letter itu lebih sedikit untuk strukturnya. Event name itu adalah kegiatan, nama kegiatan, recipient itu adalah penerima undangan tersebut, kemudian ada day and date, hari dan tanggal, kemudian time, waktu, kemudian place, tempat, kemudian ada event sender. Selanjutnya, coba kita pahami daripada contoh berikut ini. Di sini ada undangan ya. Kira-kira kalau kalian dapat undangan ini undangan tentang apa ya? Pasti sudah tahu dong. Ini adalah undangan tentang perpisahan. Ya, correct. Benar sekali tadi yang sudah menjawab. Oke, student of 2023 itu termasuk daripada recipient. Kemudian selanjutnya ada vocational high school graduation, itu adalah event name atau nama kegiatannya. Kemudian selanjutnya ada SMKN 8 TJB Hall atau SMK 8 Tanjung Jabung Barat Hall, itu adalah tempat kegiatan tersebut. Selanjutnya ada day and date, itu adalah Tuesday 7th December 2023. Kemudian time-nya sudah tahu ya, time-nya itu sudah jelas, jam 7.30 sampai jam 1 siang. Oke, kemudian ada di situ event sender, itu yang mengirim undangan tersebut adalah student of 12 SMK 8 TJB atau pengirim surat tersebut adalah kelas 12. Okay, that's all our material today. I hope you are understand with my material. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang sudah Mister sampaikan tentang materi invitation letter. Kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi yang menarik selanjutnya. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang sudah Mister jelaskan. Okay, thank you very much for watching and don't forget to subscribe. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.